Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini walaupun dalam suasana daring. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini, pembelajaran PAI kelas 6, yaitu pembelajaran kedua, yaitu materi tentang ketika bumi berputar atau hari akhir. Nah, pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari surat Al-Kafirun. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita bersama-sama membaca doa tadi kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pengertian atau pengetahuan yang baik. Amin. Ya, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kedua, yaitu ketika bumi berputar atau hari akhir. Nah, adapun sub materi yang kita pelajari ada subtema. Yang pertama itu makna hari akhir, macam-macam hari akhir. Yang ketiga tanda-tanda hari akhir, dan yang terakhir hikmah hari akhir. Nah, semoga dengan mempelajari pelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian mampu melaksanakan hikmah dari pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan mempelajari hikmah hari akhir ini, kalian lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, dan juga dengan mempelajari hari akhir ini, kita sadar bahwasanya setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui perbuatan baik dengan mendapatkan pahala maupun perbuatan buruk dengan mendapatkan dosa, walaupun itu sebesar biji zahro. Dan kita meyakini bahwasanya Allah itu maha adil dan kita akan mendapatkan balasannya setelah hari akhir nanti. Ya, kita lanjut ke makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi alam semesta, baik itu bumi maupun matahari, galaksi, itu akan hancur pada hari kiamat. Nah, hari kiamat ini ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwasanya Allah akan melaksanakan hari kiamat tersebut. Namun kita tidak tahu pasti kapan terjadinya peristiwa hari kiamat, karena hanya Allah lah yang tahu kapan terlaksananya. Dan pada hari akhir ini seluruh manusia, makhluk hidup akan meninggal dunia. Tidak satupun makhluk hidup di dunia ini yang hidup. Nah, manusia akan dibangkitkan kembali, baik itu sebelum pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Muhammad, zaman kita, dan pada zaman menjelang hari akhir. Nah, itu akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan kita sebagai umat manusia akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka kita mendapatkan pahala maupun mendapatkan dosa. Selanjutnya macam-macam hari akhir.
Ada dua pembagian, dua kategori dari macam-macam hari akhir. Yang pertama itu kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu hancurnya alam sekitar kita. Jadi ini akan berdampak pada alam sekitar kita dalam luasan kecil. Nah, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir dan lain sebagainya yang merupakan. Kemudian yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro ini kiamat besar. Nah, ini adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi matahari, bumi beserta planet-planetnya ini akan hancur. Ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang selamat, benar-benar hancur ya. Kemudian contoh-contoh kiamat sugro. Yang pertama itu gunung meletus. Kemudian yang kedua gempa bumi. Kemudian yang ketiga banjir bandang atau air bah. Kemudian yang keempat yaitu tsunami. Nah, inilah contoh kiamat subro atau kiamat kecil. Jadi bumi akan mengalami kerusakan, akan tetapi dalam skala kecil. Nah, dengan terjadinya kiamat sugro ini kita dapat menambah keimanan kita bahwasannya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian kiamat kubro atau kiamat besar. Sebagaimana kita ketahui, pada kiamat kubro, kiamat besar ini, bumi dan planetnya sudah tidak bersejalan lagi, sehingga bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini yang hidup. Nah, ini contoh kejadian pada saat kiamat kubro. Jadi pada saat kiamat kubro nanti, bumi beserta isinya ini akan hancur dan tidak ada yang selamat seluruhnya. Dan ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat Israfil menyebutkan salah. Baiklah, demikian materi kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian dapat mempelajari hikmah dari mempelajari hari akhir tersebut. Kita jumpa minggu depan. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.